gitu. Jadi mau apa? Aku rekod ya. Mm-mm. Saya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Bu. Baik. Assalamualaikum Udah, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu semua. Ya, Yang Selamat Bu. siang. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, Bu. baik. Sehat. Bahagia. Wah, ada yang bahagia, sehat, Masya Allah. Memang kalau saya lihat ini di layar, semua wajahnya ceria-ceria dan sumringah sekali. Alhamdulillah ya, Bu ya. Pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara daring dalam kegiatan lokakarya kita yang ketiga, yaitu tentang peran pemimpin dalam mengembangkan pembelajaran. Dengan semoga pada kegiatan hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan diskusi ini. Nah, agar harapan Amin. kita tersebut dapat tercapai, marilah kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu-ibu, ada yang berkenan untuk memimpin doa? Saya boleh, Bu. Boleh, Bu Zila, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan harapan kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Zila telah berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Semoga dengan doa tadi apa yang kita harapkan bisa kita raih pada siang hari ini pada kegiatan diskusi kita kali ini. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan peran pemimpin dalam mengembangkan pembelajaran. Izinkan saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu tujuan belajar kita pada hari ini peserta mampu merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional. Jadi harapannya nanti setelah kegiatan diskusi pada lokakarya ketiga ini, ibu-ibu semua nanti mampu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga berbagi terhadap teman-temannya terkait pembelajaran berdiferensiasi dan juga tentang kompetensi sosial emosional karena memang keduanya ini sangat terkait erat begitu dan tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya yaitu sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita mengingat lagi keyakinan yang pernah kita sepakati bersama ya Ibu-ibu ya pada lokakarya kedua. Ini adalah keyakinan yang telah kita sepakati bersama kemarin. Apakah mungkin ada yang mau ditambah, Bu? Apakah cukup? Apakah ada yang mau ditambah? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Cukup ya, Bu ya. Nah, selanjutnya kalau cukup pada sesi berikutnya yaitu kita agar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Mari kita sama-sama berbagi tugas ya, Bu ya. Untuk timekeeper, ada yang berkenan menjadi timekeeper? Silakan, Bu. Apakah suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Ya. Ada yang berkenan menjadi timekeeper? Waktu kita 10 menit kan? Berapa menit kira-kira? Ya, Saya saya boleh nggak apa-apa, berkumpul. Bu. Oke, Bu Saya Lilis boleh. berkenan jadi timekeeper ya, Bu ya. Nah, selanjutnya untuk notulen. Boleh? Ada yang berkenan menjadi notulen? Saya Saya boleh, aja, Bu. Bu. Oh iya, silakan Bu Retna. Bu Retna, ya terima kasih Bu Retna. Dan kemudian yang berperan menjadi observer atau penarik benang merah. Saya boleh, Bu. Oke, Bu Zila, terima kasih ya ibu-ibu ya yang telah berkenan untuk
berperan dalam pembagian tugas ini. Nah, selanjutnya yaitu terkait rundown acara kita, yaitu ada pembukaan yang telah kita lakukan tadi, dan juga nanti terkait pembahasan. Dalam pembahasan nanti kita akan mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE yang akan kita mulai dengan pemantik-pemantik, dan selanjutnya yaitu nanti akan acara penutup yaitu berupa kesimpulan dan juga refleksi terkait kegiatan hari ini. Nah, untuk memulai kegiatan pembahasan pada hari ini, saya ada beberapa pertanyaan pemantik nih, Ibu-Ibu. Nah, pertanyaan pemantik ini setelah saya sediakan di link Jamboard ya, Bu ya. Saya akan membagikan link Jamboardnya ke grup, ke chat kita. Bentar ya, Bu ya. Oke. Nah, Ibu-Ibu, itu adalah link Jamboard. Silahkan Ibu-Ibu akses dan silahkan untuk dijawab beberapa pertanyaan pemantik yang ada pada link tersebut. Ada 3 slide. Silahkan diisi Ibu-Ibu. Apakah bisa diakses? Bisa, Bu. Ya, silakan Bu diisi. Jangan lupa di slide selanjutnya juga ya Bu ya. Kok nggak masuk ke saya, Bu? Linknya, Bu. Halo, Bu Laila. Iya, tidak Link masuk. kemana? Ke grup atau ke... Di ini Bu, di chat room, di chat inilah, Biasa. di chat room ini. Apakah bisa Siap. dibuka Ibu? Nanti dulu sebentar, coba saya klik lagi. Ya. Ya, sip. Tadi belum aja masuk, berarti mungkin sinyal. Oh iya, silakan Bu ya diisi. Ya, ya. Bagaimana Ibu? Apakah ada kesulitan terkait itu, aksesnya atau apa, permasalahan apa begitu? Aman, Iya, Bu. ini apa kursornya nih lari-lari, Bu. Oh iya, iya, iya. Wah, ini sepertinya sudah mulai masuk ya Bu ya jawaban-jawabannya. Oke, masih saya tunggu. Silakan Ibu yang belum mengisi. Ibu Retna dan Ibu Harlina. Sedang proses, Bu. Ya. Semuanya. Oh, kirain satu soal. Ini slide ke Ada, berikutnya iya, ya, Bu ada ya. 3 slide Ibu.
Iya. Iya, mungkin sambil berjalan ya Bu ya, di sini sepertinya sudah banyak sekali pada slide 1. Wow, jawabannya luar biasa sekali. Seperti yang diutarakan sama Ibu Lilis nih. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Wah, tepat sekali Bu ya. Ibu Lilis, boleh dikonfirmasi lebih lanjut Ibu Lilis terkait pembelajaran yang Ibu sampaikan? Baik Bu, kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi terkait ini pelaksanaan yang saya laksanakan di sekolah itu Bu, memberikan materi yang sama tetapi dengan menerapkan cara yang berbeda, dan itu dibentuk beberapa kelompok. Biasanya saya bentuk 3 kelompok, tinggi, sedang, rendahnya itu. Jadi saya itu menyampaikan materi kepada kelompok-kelompok itu caranya berbeda-beda gitu Bu. Wah, luar biasa sekali Oke. ya Bu ya. Berarti penerapannya sudah sangat eh, mendiferensiasikan sekali terkait dengan kebutuhan anak ya Bu ya. Selanjutnya di sini ada slide 2. Wah, saya lihat ini menarik ini, Bu Zulaiha, terkait dengan langkah apa yang dilakukan dalam merancang proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyebarkan angket gaya belajar siswa. Boleh dikonfirmasi lebih lanjut, Ibu Zulaiha, terkait dengan uh, langkah yang Ibu sampaikan? Baik, terima kasih Bu Laila. Untuk di sekolah kami di awal semester atau di awal tahun itu kami menyebarkan angket kepada siswa. Angket itu untuk mengukur atau melihat gaya belajar siswa tersebut, Ibu. Ada beberapa pertanyaan di situ, nanti ada setelah dirangkum ternyata siswa ini gaya belajarnya visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Itu Bu Laila. Ya ya Bu, wah, keren sekali Bu ya. Jadi dalam langkah-langkah yang dilakukan untuk merancangnya ini, Ibu menyebarkan angket seperti itu ya Bu ya, untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan Bu ya terkait gaya belajar dan juga minatnya Bu ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya di sini ada selanjutnya kayaknya saya kepengen ke Ibu Retna nih, menggunakan asesmen awal. Wah, boleh dikonfirmasi lebih lanjut nih Bu, terkait asesmen awal. Halo Ibu. Iya, Ibu. Sini saya nulis tentang. Halo, Bu. Ya, Dengar, Bu? iya ya, siap. Halo, iya. Sini saya menuliskan tentang asesmen awal, Bu ya. Jadi di apa ini pembelajaran diferensiasi itu kita lakukan dulu penilaian di awal sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Jadi kita untuk asesmen ini kita bisa melihat nih kebutuhan siswanya seperti apa. Itu untuk yang asesmen awal. Iya ya Bu ya. Ya, Ibu. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi memang untuk menentukan rancangan lebih lanjut, asesmen awal itu sangat penting ya Bu ya. Karena dengan asesmen awal tersebut Ya, kita Bu. bisa mengetahui tentang kesiapan anak gitu ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali. Selanjutnya di sini di slide ini ada ini sudah ada guru yang mulai menerapkannya. Apakah ini Ibu Harlina? Ya, betul, Bu. Ya, boleh dikonfirmasi lebih lanjut, Bu, terkait dengan eh sudah ada guru yang mulai menerapkan ini, Bu. Silakan, Bu. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan sekolah kami, Bu, untuk tahun ini kelas 1 4 sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di awal tahun kemarin kami mencoba mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi kepada rekan-rekan guru dan kelas 1 sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian melalui asesmen awal itu baru mulai menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan muridnya seperti itu, Bu. Terutama kelas 1 dan kelas 2. Ya itu, Bu.
Wah, ya Bu ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Dan sepertinya ini kalau saya baca dari apa yang sudah Ibu tuliskan pada slide ketiga ini, semuanya sudah mulai menerapkan ya Bu ya pembelajaran diferensiasi di sekolahnya. Wah, keren sekali. Baiklah Ibu, Ya, kita lanjutkan ya ke tahap selanjutnya. Nah, Ibu-ibu, saya punya sebuah brainstorming, yaitu menyusun kata-kata di word wall. Nah, jadi ibu-ibu silahkan untuk menyusun kata-kata ya, Bu ya. Kita akan melakukan brainstorming. Di sini saya pakai platform word wall. Nah, sebentar, akan saya bagikan dulu linknya. Gimana ini? Bentar ya, Bu ya. Oke. Nah, ini adalah link word wall. Kita ada brainstorming menyusun kata. Silakan Ibu susun kata-katanya. Tinggal digeser-geser aja ya, Bu ya. Apakah bisa diakses? Halo, Ibu-ibu apa bisa diakses? sebentar Bu, mau dicoba Sebentar dulu. Bu, lagi login. Ya, mau dicoba. Gimana, Bu? Ya, bisa Bu. Bisa. Silahkan Ibu susun di situ, diseret aja mana yang kira-kira ada yang di depan yang mana seperti itu. Jadi tinggal diseret di apa ya, diubah posisinya seperti itu, Bu. Saya sudah selesai Bu. Ya, Betul sudah semua selesai. jawabannya. Keren sekali. Boleh tahu, Bu, yang pertama apa susunan katanya, Bu? Menentukan tujuan pembelajaran. Wah, mantap. Yang kedua, Yang kedua tadi apa ya soalnya ya? iya betul ya, menentukan Menentukan tujuan pembelajaran Oke. Yang ke- ya. Yang kedua memetakan kebutuhan belajar. ya, betul sekali. Menentukan alat Selanjutnya, penilaian. apakah di layar Ibu terlihat apa yang saya share sekarang? Terlihat Iya. menentukan alat penilaian. Ya, betul sekali. Menentukan alat penilaian. Ya, selanjutnya, Merancang kegiatan. Merancang kegiatan Merancang pembelajaran. kegiatan pembelajaran. keren sekali, luar biasa sekali Bu ya. Nah, terkait dengan game yang barusan kita susun tadi, menurut ibu-ibu itu apa sih Bu? Strategi apa yang kita lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kalimat-kalimat tersebut itu apa gitu? Merupakan apa? Memetakan tujuan tadi, kemudian apa namanya? eh ya, Langkah-langkah untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. wah tepat sekali Bu. Keren Ibu, luar biasa. Iya, jadi terkait game atau brainstorming yang tadi kita susun itu adalah memang terkait dengan strategi atau langkah-langkah kita dalam menyusun
pembelajaran dalam menyusun atau merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu terkait dengan menentukan tujuan pembelajaran. Kalau menentukan tujuan pembelajaran, saya rasa tidak ada kesulitan ya Bu ya, karena ini memang makanan kita sehari-hari di kelas ya Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan memetakan kebutuhan belajar terkait dengan memetakan kebutuhan belajar termasuk KSE-nya. Boleh dong Ibu-Ibu, tadi kan Bu Zulaiha yang baru berbagi ya terkait dengan memetakan. Nah, boleh dong Ibu-Ibu menceritakan terkait yang Ibu lakukan untuk memetakan tujuan pembelajaran? Untuk memetakan kebutuhan belajar, maaf. Silakan Bu. Iya, silakan Ibu Lilis. Kalau saya Bu memetakan kebutuhan belajar murid itu salah satunya dengan menggunakan asesmen awal. Yang selain itu saya juga bertanya dengan guru di kelas sebelumnya. Jadi adakah kendala-kendala anak terkait pemahaman materi di mata pelajaran matematika, misalnya di pelajaran IPAS dan pelajaran yang lain. Jadi selain saya menggunakan asesmen awal, kemudian saya juga bertanya kepada guru sebelumnya gitu, pada tingkat sebelumnya, dan juga melibatkan guru mapel juga yang saya tanya. Begitu Bu kalau saya. Terima Wah, kasih. luar biasa sekali ya strategi Bu Lilis ya. Jadi memang tepat sekali ya Bu ya untuk merancang, untuk memetakan kebutuhan itu selain dilakukan asesmen awal juga sangat butuh ditanyakan kepada guru sebelumnya ya Bu ya. Karena memang guru sebelumnya mereka mungkin lebih mengetahui karakteristik dari anak-anak gitu Bu ya. Baik, satu lagi mungkin Ibu silakan Bu Retna atau Ibu Zulaiha atau Bu Harlina. Boleh, saya boleh, Bu. Boleh Ibu, silakan Bu. Boleh. Oke. Kalau saya, Bu ya, setuju dengan Bu Lilis tadi, mengadakan asesmen awal, kemudian berdiskusi dengan guru-guru sebelumnya. Di samping itu, kita juga perlu berkolaborasi dengan wali murid, Bu. Karena terkadang anak itu kan ada hal-hal yang dilakukannya di rumah dan itu berbeda ketika di sekolah. Jadi terkadang kita perlu berkolaborasi dengan murid. Di samping itu pada saat pembelajaran, kita juga, kalau saya pribadi nih, saya kadang menanya kepada anak, kalau seandainya kita ajar tentang, seandainya kita mengenal Indonesia, karena saya kelas 6, mengenal Indonesia, nanti kita beri kebebasan, kita buat kelompok, nah tergantung kelompok itu mau menghasilkan, dia ingin bercerita, apa dia ingin membuat sebuah puisi, seperti itu. Kita juga perlu berkomunikasi dengan siswanya, karena kebutuhan anak itu kan berbeda-beda dan terkadang keinginannya pada saat ini berbeda dengan nanti besoknya beda lagi, seperti itu. Karena anak itu terkadang ingin semua hal, Bu, seperti itu. Oh Itu ya. Bu jawabannya sih. Ya, wah, keren ya Bu ya. Jadi terkait kalau memetakan dari versi Ibu Harlina adalah selain yang disampaikan dengan Ibu Lilis tadi, Ibu Harlina juga menanyakan pada orang tua ya Bu ya, orang tua di rumah ya Ya Bu. betul. Iya, karena Iya memang betul. orang tua itulah yang juga mengerti terhadap anak-anaknya gitu Bu ya. Selain itu juga sepertinya Hmm. Ibu juga memberikan kemerdekaan gitu kepada anak-anak untuk membuat produk sesuai dengan minatnya gitu ya Bu ya. Ya, Wah, betul. luar biasa Iya. sekali. Iya, betul sekali Ibu-ibu ya. Jadi memang apabila kita sudah melakukan semua step ini tadi, seperti menentukan tujuan, kemudian memetakan dan menentukan strategi. Nah, sekarang yang strategi alat penilaian, menentukan alat penilaian ya kalau di game tadi. Atau kalau di sini menentukan strategi dan asesmen. Nah, sudah pasti kalau namanya diferensiasi berbeda, pasti alat penilaiannya berbeda. Boleh dong satu orang mungkin yang berkenan untuk berbagi terkait dengan alat penilaian yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Ibu Ratna boleh berbagi, Bu? Halo, Bu? Maaf Bu, ada teman saya yang nelpon ini Bu. Oh iya, mungkin boleh dari ibu-ibu lain, Ibu Zulaiha mungkin, atau Ibu Lilis atau Ibu Harlina, silakan satu orang. Saya Bu, Oke, ya Bu, silakan Bu Zila. dalam menentukan strategi dan instrumen asesmen itu kita
kita sesuaikan dengan gaya belajar siswa, Bu. Misalkan siswa itu dianya auditori, mungkin dalam tagihan asesmennya itu bisa mereka mengirimkan berupa suara. Kemudian untuk siswa yang kinestetik, mungkin bisa kita eh, produknya itu berupa dari hasil praktikum mereka seperti itu, Bu. Jadi asesmen ini pada pembelajaran diferensiasi itu kita sesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Zulaiha ya terkait dengan alat penilaian yang digunakan. Nah, apabila sudah kita lakukan terkait dengan langkah-langkah ini tadi, pastinya nantinya pembelajaran atau rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita lakukan tentunya akan lebih mudah ya Bu ya. Apabila tujuan sudah ada, pemetaan sudah kita lakuin, kemudian menentukan apa alat penilaian. Nah, sudah komplit, pastinya nantinya menyusun atau merancang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, recording in progress. Nggak apa-apa, nyusul aja. Ibu-ibu, apakah em, terlihat share materi saya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat. Baik, terima kasih ya Ibu-ibu ya. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit dan alhamdulillah teratasi. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan ke pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan seperti yang Ibu-ibu ketahui ya, itu ada 3 macam yaitu tentang konten, proses, dan produk. Boleh dong untuk dijelaskan, mohon untuk satu orang berkenan? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Ibu Zila. Jadi kalau diferensiasi konten itu kita membedakan dari bahan ajarnya, Ibu. Terus kalau diferensiasi proses itu yang membedakan adalah cara atau proses belajarnya. Kemudian kalau produk itu yang membedakan adalah produk atau tagihan kepada siswa. Iya, wah luar biasa Mungkin sekali seperti ya. itu, Bu. Ya, luar biasa sekali Bu Zila. Terima kasih atas jawabannya. Memang betul sekali bahwasannya kalau konten itu pada materi, proses pada langkah, dan juga produk itu terkait pada ini Bu ya, hasil akhir atau produknya gitu Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu di sini tentang KSE-nya. Seperti yang kita tahu, beberapa kompetensi KSE yang telah Ibu lakukan atau Ibu pelajari kemarin pada eh, eksplorasi konsep. Nah, sekarang boleh dong dari ibu-ibu berbagi pengalaman ketika belajar dan kelas itu tidak kondusif. Kira-kira apa sih yang ibu lakukan untuk mengkondisikan kelas tersebut? Boleh ibu-ibu berbagi? Kami persilahkan satu orang. Silakan Bu. Saya, Bu. Iya, silakan Ibu. Bu. Nah, Halo. ya. Wah, sepertinya halo Ibu Retna. Seperti Putus ini. iya, Sepertinya sinyalnya, Bu. iya sepertinya sinyalnya Bu. Iya, Bu. Tadi putus-putus, Bu. Dari pengalaman saya sendiri di kelas ini, Bu. Ya. Gimana, Bu? Terdengar nggak? Tadi Iya, iya. putus-putus. Tadi terputus, Jadi sekarang terdengar. untuk mengkondisikan kelas yang sudah tidak kondusif lagi, saya biasanya mengajak anak-anak untuk berdiam diri sejenak, lepaskan apa yang mereka pegang, kemudian coba saya ambil alih itu, Bu. Jadi saya ambil alih, kemudian mereka disuruh duduk tanpa memegang apa-apa, kemudian saya suruh mereka untuk memejamkan mata sejenak dan memikirkan yang indah-indah, misalnya taman yang indah, kemudian ada air yang mengalir, kemudian ada kicauan burung, supaya sudah akhirnya itu kelasnya sudah cukup tenang, baru saya kondisikan kembali ke pelajaran selanjutnya.
Wah, keren sekali Kalau ya Bu ya metodenya. Mm-mm. Keren sekali metode yang Ibu lakukan, sangat itu ya, sangat berdampak sekali ya, yaitu dengan melakukan apa ya, meditasi lah sedikit lah Bu ya. Sehingga nantinya anak-anak iya. bisa kembali ke kondisi awal seperti itu. Wah, terima kasih. Nah, selanjutnya kita berada di tahap akhir, yaitu mari kita berefleksi. Nah, Ibu-ibu, silahkan ibu-ibu tuliskan refleksi ibu terkait dengan pembelajaran hari ini. Saya akan membagikannya di kolom chat. Sebentar ya, Bu ya. Nah, sudah terlihat Bu di kolom chatnya. Nah, silakan Ibu tuliskan terkait refleksi hari ini, karena sepertinya tadi saya lihat dari jawaban Ibu-ibu, Ibu-ibu sudah sangat memahami gitu terkait dengan teori diferensiasi, langkah-langkah, dan juga cara merancangnya. Silakan Ibu-ibu isi terkait dengan refleksi ini tentang kesiapan Ibu dalam apa namanya? Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan, Bu. Loading Bu Mentimeternya. Iya. Bisa diakses? Bisa Bisa, Bu, Bu. tapi cuma tampil satu pertanyaan. Iya, memang cuma satu pertanyaan. Kita Iya. bisa jawab 3 Terkait- kali ya, Bu? Iya, boleh, boleh. Ibu boleh jawab sebanyak-banyaknya. Ibu berikan alasannya juga, boleh, nggak apa-apa. Yang penting masih muat itu Dipakai kalimatnya. belakang. Iya. Nah, untuk acara tumpeng bes ini hari Senin. Wah, sangat luar biasa sekali ya, Bu ya. Yakin, sangat yakin terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baiklah, terima kasih atas responnya terkait refleksi. Berikutnya yaitu yang terakhir, mari kita ambil kesimpulan dari kegiatan lokakarya kita pada hari ini. Kami persilahkan kepada Ibu Zulaiha untuk menarik benang merah dari kegiatan belajar dan kegiatan diskusi pada hari ini. Silakan, Bu. Baik Ibu, dari pembelajaran hari ini yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran dengan di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan juga pemahaman terhadap mata pelajaran. Adapun langkah yang dapat dibuat atau strategi merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, kemudian memetakan kebutuhan belajar siswa, yang ketiga menentukan strategi, dan yang keempat merancang pembelajaran berdiferensiasi. Demikian Ibu yang bisa saya tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya, Bu ya. Kesimpulannya sudah sangat mewakili terhadap kegiatan lokakarya kita pada siang hari ini. Baiklah, karena kegiatan ke diskusi kita hari ini telah selesai, dan marilah bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu atas partisipasi aktifnya. Terima kasih atas komunikasinya yang luar biasa, berbaginya yang luar biasa ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Ya, sesi foto Juga dulu Bu sebentar atas Bu ya. ilmunya. Ya, Foto bareng Bu. ya. Oke, sip. Silakan Terima aku. kasih. Saya izin live ya Bu. Nah, Ya. ya Bu.
Ya, silakan Ibu Ya, Lek, Bu.